malam saya akan berangkat ke Mesir. 2 minggu sebelumnya anak-anak sudah menyusul, sudah berangkat ke Mesir karena mereka sudah masuk sekolah. Alhamdulillah untuk Maryam, Khadijah, Ibrahim mereka sudah bersekolah. Maryam juga sudah diterima di sekolah Azhar di SD-nya. Saya bersyukur sekali karena untuk masuk ke sekolah itu ujiannya cukup berat, di mana malam saya akan berangkat ke Mesir. 2 minggu sebelumnya anak-anak sudah menyusul, sudah berangkat ke Mesir karena mereka sudah masuk sekolah. Alhamdulillah untuk Maryam, Khadijah, Ibrahim mereka sudah bersekolah. Maryam juga sudah diterima di sekolah Azhar di SD-nya. Saya bersyukur sekali karena untuk masuk ke sekolah itu ujiannya cukup berat, di mana ujian itu ada qiraah Quran, tapi ada ujian bahasa Inggris, ada ujian bahasa Arab, matematika, tes lisannya juga lisan dengan 2 bahasa tersebut. Saya cukup khawatir pada saat itu ketika anak-anak ujian. Saya pikir anak-anak diturunkan saja kelasnya supaya lebih mudah, tapi ternyata untuk Maryam tetap di levelnya alhamdulillah karena dia berhasil melewati ujian. Jadi saya bersyukur pada Allah anak-anak bisa sekolah dan sekarang sudah berangkat sekolah, mereka ditemani oleh bapaknya ya. Dan untuk saya pribadi, saya menyusul 2 minggu kemudian, yaitu hari ini disebabkan karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Termasuk di bulan September ini di pesantren kami ini banyak sekali sudah Quran, jadi saya harus datangi. Kemudian saya melakukan berbagai macam kerjasama dengan berbagai macam kampus, MUI kampus untuk memberikan beasiswa untuk anak-anak penghafal Quran. Jadi banyak pekerjaan, termasuk beberapa bisnis yang harus diselesaikan, sehingga saya menunda kepergian. Tapi alhamdulillah hari ini, malam ini, saya akan berangkat ke Mesir. Dan di Mesir nanti memang alhamdulillah saya juga sudah keterima di jurusan Usuluddin di Universitas Al-Azhar Mesir, sehingga tahun ini sudah menjadi pelajar lagi untuk melanjutkan kuliah. Adapun untuk Sulaiman, anak yang paling kecil, saat itu usianya 4 tahun, masih TK, memang tidak kami bawa dulu ke Mesir karena Sulaiman masih harus menyelesaikan terapi bicaranya. Jadi kita bergantian, ketika saya pulang ke Mesir, ya suami akan datang ke Indonesia. Jadi bergantian terus dalam sebulan atau 2 bulan kami akan saling bergantian satu sama lain. Seperti itu. Sulaiman insya Allah akan kami bawa ketika bahasa Indonesia sudah lebih bagus dan menyelesaikan terapi bicaranya insya Allah untuk melanjutkan sekolahnya di Mesir insya Allah. Nah sekarang apa aja yang ada di Mesir, saya tanya sama anak-anak ketika mereka di Mesir, mereka nyaman dan mereka betah di Mesir. Dikarenakan di Mesir sebenarnya kami satu gedung dengan teman-teman pesantren ya. Jadi kita tuh ada cabang pesantren kita di Mesir juga, sehingga kita tinggal satu gedung dengan anak-anak Indonesia dengan para santri Quran juga, sehingga anak-anak dekatlah dengan kakak-kakaknya. Kemudian untuk makanan juga tidak pusing ya, karena sebenarnya makanan Indonesia tuh banyak sekali, kita bisa masak tiap hari makanan Indonesia juga nggak ada masalah, walaupun anak-anak harus coba sih makanan-makanan Mesir satu hari nanti. Kemudian secara kegiatan anak-anak sudah sibuk sekali sehingga sudah tidak kepikiran tentang Indonesia, sudah sibuk dengan les berkudanya, sudah sibuk dengan berbagai macam aktivitasnya. Mereka pergi pagi pulang sore sekolah kan, jadi memang dan Quran setelah itu, jadi memang cukup padat kegiatannya seperti itu. Paling sekarang yang sedang dipersiapkan adalah kami sedang mempersiapkan rumah kami di Mesir. Saat ini sudah hampir mungkin sekitar 70% ya, sudah pasang keramiknya, sudah lumayan rapi, tinggal isi furniture-nya aja di rumah. Saat ini kami masih tinggal di rumah sewa. Mudah-mudahan dalam waktu sebulan ke depan sudah bisa tinggal rumah. Sekarang dalam masa pembenahan, perapian rumah yang ada di Mesir seperti itu. Dan kegiatan saya di Mesir apa aja? Tentu nanti di Mesir, karena kami punya pesantren, cabang pesantren yang ada di Mesir, jadi tetap mengelola pesantren yang di cabang Mesir. Dan beberapa teman dari berbagai macam negara juga sudah mengundang juga untuk dakwah. Jadi kalau di Mesir itu kan tempatnya strategis ya, pergi ke tempat satu menuju tempat lainnya naik pesawat tuh 2 jam udah sampai ke Turki, 2 jam udah sampai ke Jordan gitu. Jadi beberapa teman juga ketika mengetahui saya ada di Mesir, mereka udah mulai banyak mengundang. Jadi sebenarnya secara dakwah tetap terus dilakukan, hanya saja berbeda tempat aja dakwahnya. Adapun dakwah di Indonesia bisa dilakukan dengan online lah seperti itu. Mungkin udah siap untuk berpisah dengan suami gitu, bisa ada negara kita sama suami. Sebenarnya sering bareng terus gitu kan. Betul, sebenarnya sih kita menganggap karena Mesir dan Indonesia itu sekarang kan sudah ada pesawat direct ya, 11 jam gitu. Jadi kita tinggal tidur di pesawat ya, habis itu nyampe gitu insya Allah. Makanya doain semoga Allah berikan rezeki ya biar bisa bolak-balik beli tiket pesawatnya. Dan memang kita berencana sebulan sekali kita akan bergantian untuk ketemu, atau 2 bulan sekali paling lama gitu. Untuk bergantian nanti entah Sulaiman bapaknya yang ke Mesir atau saya dan anak-anak yang ke Indonesia seperti itu. Tapi sulit nggak sih Mbak Ovi ninggalin adik Sulaiman di Indonesia?
ninggalin Sulaiman di Indonesia karena tentu kalau dibilang sulit ya kita pengennya semuanya kumpul ya pengennya. Cuman kan ada beberapa hal yang kita pada akhirnya saya ngerasa bahwa Sulaiman sudah dalam keadaan baik. Sulaiman tidak seperti dulu ya. Dulu kan betul-betul perlu tiap hari ke rumah sakit, pengobatannya berlanjut. Sekarang Sulaiman dalam keadaan yang sehat, baik alhamdulillah. Saat ini Sulaiman harus selesaikan adalah terapi bicaranya saja. Alhamdulillah, terapi bicaranya saja. Saya di Mesir tentu saja harus melihat dulu segala sesuatu gitu ya. Termasuk saya harus cari dulu terapi bicara bahasa Indonesia ada nggak tuh di Mesir. Kalau ada ya saya bawa Sulaiman karena satu-satunya sekarang yang menjadi concern adalah Sulaiman harus bisa bahasa Indonesia itu sebelum tercampur dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi kalau dibilang sedih ya pasti sedih, tapi insya Allah setiap bulan akan saling bertemu satu sama lain. Saat ini memang fokus dulu untuk pendidikan anak-anak sejak kecil karena anak-anak perlu untuk menguasai bahasa Arab sejak kecil, makanya anak-anak disekolahkan khusus Maryam disekolahkan di sekolah Azhar sejak kecil supaya kuat agamanya, supaya lebih mudah belajar dan hadis. Kalau saya kan termasuk yang terlambat ya, saya terlambat untuk belajar agama nggak dari usia Maryam gitu, sehingga perlu perjuangan lebih besar. Tapi Sulaiman sendiri sempat kayak tantrum gitu nggak sih kalau rumahnya pergi? Sulaiman sudah dijelaskan sih. Jadi kayak anak-anak saya juga ketika akhirnya mereka pindah ke Mesir, mereka nggak kaget, nggak culture shock karena sebenarnya sudah dipersiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Jadi kenapa anak-anak nyaman di Mesir, perpindahannya nggak repot untuk anak-anak? Karena secara mental untuk 3 anak ini sudah dipersiapkan sejak kecil. Jadi sejak mereka umur 3 tahun, 4 tahun, saya sudah selalu bilang sama mereka kita akan pindah ke Mesir ya nak. Kita akan belajar di sana, kalian akan SD di sana. Oleh karena itu, kalian berbeda dengan teman-teman lain yang ada di Indonesia karena harus fokus dengan Quran dan bahasa Arab karena itu bekal kita untuk bisa melanjutkan sekolah kita di Mesir. Jadi tiap hari itu pembicaraannya begitu dan anak-anak saya kan di Indonesia juga disekolahkan di sekolah Arab yang ada di Indonesia. Secara culture Arab mereka sudah dapat itu. Jadi ketika pindah ke Mesir nggak terlalu culture shock. Begitu pula dengan Sulaiman. Sekarang Sulaiman umurnya 4 tahun, akan menuju 4 tahun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, semua perkembangan Sulaiman baik. Hanya saja memang perlu agak delay speech delay agak terlambat bicara, hanya perlu terapi bicara. Tapi beberapa kali sudah disampaikan kepada Sulaiman nanti makan ke Mesir ya nak, nanti mau ke Mesir bapak akan ke sini. Terus dia komen dia bilang mau aku ke Mesir gitu. Tapi sudah dipahamkan untuk Sulaiman dan dia sudah mulai paham gitu, Insya Allah ini hanya sementara saja sampai semuanya settle. Karena yang namanya pindah itu kan butuh adaptasi, butuh settle dulu, baru bisa bawa seluruh keluarga. Sampai semuanya settle, kemudian insya Allah mudah-mudahan Sulaiman dalam waktu dekat. Sekarang kan masih TK ya, harapannya nanti SD udah bisa ke Mesir, jadi mohon doanya. Boki mungkin sedikit. Waktu itu mengizinkannya susah nggak sih? Apakah kami mengizinkan untuk pada akhirnya kita menempuh studi di Mesir? Sebenarnya dari dulu ya, saya termasuk orang yang suka banget belajar ya, semua. Dan tiap hari tuh kerjaannya nyari kampus mana lagi ya, saya mau belajar di mana lagi. Jadi suami tahu kebiasaan saya sehari-hari tuh belajar terus. Nah pada saat itu memang suami sempat menolak di Mesir gitu, karena ya namanya Mesir di gurun pasir ya, banyak debu dan sebagainya gitu. Terus sebenarnya lebih suka Turki, cuman saya katakan Mesir itu adalah tempat untuk belajar agama. Kalau mau belajar agama datangnya ya ke Azhar, salah satu universitas tertua di dunia. Saya mau belajar agama, tapi akhirnya setelah komunikasi, setelah berdiskusi, setelah bolak-balik ke Mesir, akhirnya beliau setuju. Alhamdulillah ini juga ada rezeki dari Allah, beliau setuju, akhirnya mengizinkan kami untuk ke Mesir. Tentu banyak rencana kalau selama di Mesir, tidak hanya soal pendidikan, tapi soal bisnis yang akan dijalani juga, gitu. Supaya bisa hiduplah di Mesir sana insya Allah. Sebenarnya nggak jauh berbeda teman-teman semua. Ketika saya di Mesir, saya tetap bisa pulang ke Indonesia gitu ya, untuk melakukan berbagai macam kegiatan untuk sementara waktu. Jadi saya pikir ini bukan pergi nggak pulang-pulang gitu ya. Toh keluarga saya bisnis, pekerjaan, pesantren semua masih di Indonesia. Jadi dalam beberapa bulan pasti pulang. Boki mungkin. Toh selama ini saya safari dakwah juga kan teman-teman semua. Safari dakwah itu kan juga naik pesawat ke Papua 4 jam gitu. Habis itu pulang lagi ke Indo. Jadi terbang itu bukan hal yang baru gitu. Karena sudah belasan tahun saya melakukan itu. Bedanya ya keliling Indonesia aja gitu naik pesawatnya itu nggak beda sih saya pikir dengan kita terbang ke sana. Safari dakwah tetap terus dijalani karena sekarang ini sudah ada beberapa undangan dari teman-teman di Turki, Dubai, Jordan, teman-teman lainnya. Karena memang sebenarnya secara geografis Mesir dekat kemana-mana dan tiket pesawatnya pun jadi murah kalau udah tinggal di Mesir gitu. Jadi ya safari dakwah tetap dilakukan tapi beda tempat aja.
Ada Oke. penyesuaian nggak Mbak Oki yang biasanya di Indonesia berdakwah di Indonesia dan nanti bakalan go internasional? Berdakwah di Indonesia dengan dakwah di internasional mungkin lebih persiapan bahasa ya, karena sejauh ini dakwah yang sudah saya jalankan dakwah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya masih bercita-cita untuk saya bisa berdakwah dengan berbahasa Arab dengan lebih fasih. Itu yang menyebabkan saya harus datang untuk menimba ilmu lagi ke tanah Arab supaya saya bisa menguasai bahasa Arab dengan lebih fasih, supaya bisa berceramah dengan lebih baik dalam bahasa aja. Tapi saya yakinlah berproses ya, ketika kita sudah ada di Mesir, itu sebabnya kenapa saya ngajak anak-anak saya dari kecil ke Mesir supaya lebih fasih dalam bahasa.